Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irma Lorinda Embowi dengan NIM 20011170022, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang potensi-potensi apa saja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang potensi lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi baik, sebelum kita mengetahui tanaman apa saja yang bisa ditanam di lahan kering, perlu untuk kita ketahui juga apa itu pengertian dari lahan kering. Jadi yang dimaksud dengan lahan kering yaitu budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang berair dan juga lahan yang kurang subur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi tanaman apa saja yang bisa ditanam pada lahan kering, yaitu seperti tanaman cabai, terong, tanaman palawija, umbi-umbian, dan juga tanaman hortikultura. Dan tanaman yang paling cocok untuk ditanam di lahan yang kering yaitu seperti marungga. Perlu untuk kita ketahui bahwa tanaman marungga ini tidak asing lagi bagi masyarakat di NTT karena sudah banyak ditanam oleh masyarakat di NTT dan sering dikonsumsi juga oleh masyarakat di NTT. Tanaman ini sangat cocok juga untuk ditanam di lahan kering karena ia tidak membutuhkan banyak air. Tanaman kelor atau tanaman marungga merupakan tanaman yang bisa menghasilkan daun yang banyak dan juga buah yang bernilai tinggi, baik itu dari aspek ekonomi maupun dari aspek fisik. Tanaman kelor atau marungga ini juga sangat mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan kita. Selain manfaat tanaman kelor yang baik bagi kesehatan, tanaman kelor juga mempunyai potensi sebagai penggerak ekonomi, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pemberdayaan para petani untuk bisa memperoleh penghasilan dari tanaman kelor atau marungga ini, yang nantinya bisa diolah untuk menjadi makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi-potensi pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya menjelaskan destinasi-destinasi pariwisata apa saja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu untuk kita ketahui apa itu pariwisata. Jadi baik, yang dimaksud dengan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi maupun liburan. Baik, saya akan menjelaskan destinasi-destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, yaitu ada Danau Kelimutu, yang terletak di Pulau Flores. Danau Kelimutu juga merupakan danau yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi terkenal juga di mancanegara. Baik, yang kedua ada Fatu Ulan. Desa ini terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa ini biasanya disebut dengan sebutan negeri di atas awan. Di desa Fatu Ulan juga akan kita temui pesona padang yang sangat hijau, tanaman yang tumbuh dengan subur, dan juga hewan liar seperti kuda yang sering berkeliaran. Baik, yang ketiga adalah Pantai Wisata Kolbano. Pantai ini terletak di Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perlu untuk kita ketahui, Pantai Kolbano memiliki keunikan dibandingkan dengan pantai-pantai pada umumnya. Keunikan pantai ini adalah pantai tersebut tidak memiliki pasir di sepanjang garis pantainya, akan tetapi pantai ini dipenuhi dengan kerikil yang berwarna-warni sehingga membuat para pengunjung merasa senang ketika mereka berwisata ke Pantai Kolbano, dan bukan hanya melihat batu-batu yang berwarna-warni, tetapi mereka juga bisa menyaksikan keindahan pemandangan yang ada di Pantai Kolbano. Sekian penjelasan dari saya mengenai potensi-potensi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.